Selamat datang dalam Growing Together. Mari sebagai murid yang memuridkan, kita bersama-sama belajar dan bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Let's grow together. Saudara-saudara, berdoa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan orang Kristen. Bisa dikatakan berdoa merupakan wujud iman dan relasi antara orang Kristen dengan Tuhan. Tetapi apakah saudara-saudara tahu ada doa yang tidak didengar oleh Tuhan? Kondisi ini tergambar dalam cerita Reno, si tukang judi. Saudara-saudara, Reno adalah seorang pemuda yang aktif di gereja. Ia sopan, ramah, dan dikenal banyak orang. Tapi ada satu sisi gelap yang ia sembunyikan, yaitu kecanduan judi online. Reno telah menghabiskan tabungannya dan punya banyak hutang di mana-mana untuk berjudi. Walaupun demikian, ia tetap bertekad untuk memenangkan kembali uangnya. Dan untuk itu, Reno mulai pinjam uang lewat pinjol. Berkali-kali dia meminjam melalui beberapa aplikasi. Bunganya mencekik dan judinya kalah terus. Setiap malam Reno berdoa sambil menangis. Tuhan, tolong lepaskan aku dari utang ini. Aku gak tahan lagi. Namun keesokan harinya, ia kembali lagi membuka aplikasi judi dan bermain judi lagi. Saudara-saudara, Reno menyerahkan masalahnya kepada Tuhan, seakan Tuhanlah yang wajib menyelesaikannya. Dan dia tetap berjudi dan tidak bertobat. Apakah Tuhan menjawab doanya? Tentu tidak. Ia merasa kecewa karena Tuhan tidak mendengar doanya. Tetapi yang tidak ia sadari bahwa Tuhan sedang menunggu pertobatannya, bukan hanya keluhannya. Hingga suatu hari Reno diusir dari kos karena sering terjadi keributan dengan penagih pinjol di kosnya. Reno akhirnya lontang-lantung di jalanan hanya dengan satu tas dan sisa uang puluhan ribu. Di saat itu, Reno benar-benar merasa hancur dan putus asa. Saudara-saudara, dari kisah Reno menyatakan kepada kita bahwa intim dengan dosa akan merusak relasi kita dengan Allah. Dan kondisi itu akan mendatangkan celaka. Saudara-saudara, hal inilah yang disampaikan Nabi Yesaya kepada bangsa Yehuda yang sudah tidak lagi hidup benar di hadapan Tuhan. Seperti yang tertulis di dalam Yesaya pasal 59 ayat 2. Mari saudara-saudara kita renungkan teks Alkitab ini bersama. Saudara-saudara, di dalam perjanjian lama sering kita temukan perintah Allah kepada umat pilihannya agar mereka hidup taat, setia, dan hidup kudus di hadapannya. Mereka tidak boleh kompromi dengan dunia kafir dan harus menjauhi diri mereka dari dosa. Tetapi karena umat pilihan keras tengkuk, tidak mengikuti perintah Tuhan, dan akhirnya mereka jatuh dalam dosa. Saudara-saudara, kondisi ini juga dilakukan oleh bangsa Yehuda di zaman Nabi Yesaya. Mereka hidup dalam moralitas dan spiritualitas yang buruk. Walaupun mereka tetap menjalani kehidupan agamawi mereka, namun perilaku mereka tidak menyatakan kehidupan iman yang benar. Mereka melakukan ketidakadilan, kekerasan, penindasan, kebohongan, dan dosa lainnya. Dengan kondisi seperti itu, mereka tetap beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Tetapi sikap seperti ini tidak dikenal oleh Tuhan. Oleh sebab itu, Allah mengutus Nabi Yesaya untuk memperingatkan mereka bahwa Tuhan tidak berkenan dengan kehidupan mereka yang berdosa. Dan Tuhan tidak mau mendengar doa mereka. Kondisi ini tertulis di Yesaya pasal 59 ayat 2. Nabi Yesaya berkata, "Karena kejahatan mula, maka ia tidak mendengarkan waktu kamu berdoa kepadanya. Dosa-dosa mula yang memisahkan kamu dari Allah." Saudara-saudara, Nabi Yesaya menyatakan kepada orang Yehuda bukan karena Allah yang tidak mampu mendengar dan menjawab doa-doa mereka. Namun merekalah yang telah membangun tembok penghalang antara dirinya dengan Allah dan menempatkan diri mereka menjadi musuh-musuh Allah. Sebab secara hakikatnya dosa bertentangan dengan natur Allah yang kudus. Kondisi ini bukan hanya membuat mereka tidak mendapatkan pertolongan dan pembelaan dari Tuhan, tetapi sebaliknya, Tuhan datang untuk menegakkan keadilannya dengan menghukum orang-orang yang tidak taat kepadanya.
Saudara-saudara, kondisi ini jelas tertulis di dalam Yesaya pasal 59 ayat 18. Ia membalas musuh-musuhnya sesuai dengan perbuatan-perbuatan mereka. Bahkan bangsa-bangsa di pulau-pulau yang jauh tidak luput dari hukumannya. Saudara-saudara, dari teguran Yesaya kepada bangsa Yehuda menyatakan kepada kita bahwa dosa merupakan hal serius yang akan menghambat berkat Tuhan turun atas hidup kita. Sebab dosa membuat kita tidak layak bersekutu dengan Tuhan. Sehingga di dalam ibadah pun Tuhan tidak hadir untuk memberkati kita dan tidak mendengar seru doa kita. Dan Yesaya juga menyatakan bahwa dosa akan mendatangkan penghukuman atas kejahatan-kejahatan kita. Saudara-saudara, mengutip pernyataan Ruben Asser Torrey yang adalah seorang pendeta dan penginjil dari Amerika yang sangat berpengaruh di zamannya. Torrey berkata, dosa adalah hal yang mengerikan dan salah satu hal yang paling mengerikan tentangnya adalah cara ia menghalangi doa, memutuskan hubungan antara kita dan dari sumber segala kasih karunia, kuasa dan berkat. Siapapun yang ingin memiliki kuasa dalam doa harus sungguh-sungguh menanggalkan dosanya sendiri. Ruben Asser Torrey mengingatkan, agar memiliki doa yang penuh kuasa, kita harus sungguh-sungguh menanggalkan dosa. Menjadi pertanyaannya, bagaimana cara kita menanggalkan dosa? Roma pasal 8 ayat 13 menulis, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Rasul Paulus mengingatkan bahwa di dalam pimpinan Roh Kudus, kita akan mampu mematikan dosa-dosa di dalam diri kita. Mari saudara-saudara, hidup dalam pimpinan Roh Kudus dan tanggalkan dosa, agar dosa tidak menghalangi doa kita. Amin. Soli Deo Gloria.